Aku mau cerita dikit tentang apa yang terjadi 1 bulan terakhir ini. Hasil USG inilah yang merubah bulan ini. Ternyata dicurigai ada sebuah, ini cukup langka, ini cukup langka, ini cukup langka. Ini luka-lukanya masih ada, ya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ya, inilah korban tawuran di Rumah Sakit Bintaro antara Dr. Erawan dan Ari Lasso ya. Terakhir ya, tanpa pegangan ya. Yesus. Pegangan. Oke, mantap. Yes. Mantap. Ini. Duduk ya. Sini. Oke, thank you. Halo, ini hari kelima, tanggal 25 Agustus ya, 2021, hari kelima setelah operasi maksudnya. Semua selang yang dari perut udah dicabut, kemudian kateter juga udah dicabut, yang tersisa hanya satu infus besar ke pembuluh vena yang besar yang ada di dada, karena masih ada beberapa obat yang kekentalannya tinggi, jadi biar lancar. Ini juga sedang ada 2 infus yang masuk. Oke teman-teman, doakan mudah-mudahan saya segera pulih, jadi bisa segera kembali menghibur semua teman-teman. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali lagi ketemu dengan saya Ari Lasso di channel YouTube saya Ari Lasso TV. Sore ini, di sore yang sangat cerah ini, dengan kondisi badan yang juga mulai cerah, aku mau cerita dikit tentang apa yang terjadi 1 bulan terakhir ini, yang mungkin sedikit banyak kalau teman-teman follow Instagramku, itu sedikit banyak tahu apa yang sedang aku alamin. Tapi untuk teman-teman di YouTube mungkin juga pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan juga teman-teman yang di Instagram yang sedemikian banyak komentar maupun responsnya yang positif ya, positif semua. Itu rata-rata masih bertanya-tanya gitu tentang apa yang sebenarnya gue alamin dalam 1 bulan ini. Jadi semua ini berawal dari sebuah hari Selasa, tanggal 27 Juli. Sepulang syuting Ada Show, atau bahkan selama syuting Ada Show tuh aku ngerasa seperti masuk angin ya. Ngerasa seperti masuk angin, ngerasa seperti asam lambung naik, ada gregesnya. Yang mana hal itu udah sering banget aku rasakan bertahun-tahun. Waktu berlalu, sampai tepat seminggu kemudian tanggal 4 hari Rabu 4 Agustus itu aku mestinya syuting video klip single terbaruku. Aku bocorin aja sekalian, judulnya Malaikat Itu Nyata. Makeup artisnya yaitu Mia udah ada di rumah. Kita udah siap lah pokoknya, aku udah selesai mandi, udah siap untuk berangkat syuting. Tapi tiba-tiba perutku merasakan sebuah rasa sakit yang sangat ya. Sakit yang sangat banget. Yang rasanya itu kurang terlalu familiar dengan rasa sakit perutku yang biasanya. Kalau orang sakit lambung, mules atau melilit itu kan khas ya rasanya. Perut itu seperti diperes. Kalau ini enggak, itu tuh seperti ditusuk. Kalau orang Jawa bilang seperti sunduan. Oke. Hal ini juga terjadi sebenarnya beberapa hari sebelum tanggal 4, yaitu waktu pertandingan semifinal kalau nggak salah ya, semifinal ganda putri Olimpiade
Nah saat itu aku banyak loncat-loncat, terus perutku tiba-tiba sakit, aku dikerokin, aku pakai minyak angin dikerok, hilang. Tapi di tanggal 4 ini tidak hilang. Akhirnya aku dianterin sama anakku yang paling tua ke rumah sakit, ke UGD di Rumah Sakit Bintaro, dan diberikan obat anti rasa sakit tentunya. Dengan diagnosis itu aku ngomongnya sih asam lambung kambuh. Kita dikasih obat anti rasa sakit, berkurang, dan kemudian sorenya, agak sore lah ya, 1-2 jam kemudian di USG. Jadi syuting hari itu tuh batal begitu saja. Syuting video klip Malaikat Itu Nyata itu batal begitu saja. Akhirnya sekian jam kemudian dilakukan USG. Nah, hasil USG inilah yang merubah bulan ini, ya, bulan Agustus ini menjadi sebuah bulan yang tidak terbayangkan selama seumur hidupku sebagai manusia, ya, sebagai Ari Lasso, sebagai tubuh gitu ya, tubuh yang mempunyai bagian-bagian organ-organ dan yang harus sehat gitu. Singkat cerita, ternyata setelah dilakukan USG itu dicurigai ada sebuah massa padat atau tumor ya, atau sel yang tumbuh di luar kewajaran di dalam limpaku. Esoknya langsung dilakukan lagi CT scan abdomen, jadi aku harus puasa, dimasukin obat-obatan kontras, kemudian minuman kontras juga. Malamnya juga semakin menegaskan, dan kondisi perut belum baik sehingga kita juga tidak bisa manggung ya Yun ya. Tidak bisa manggung. Hari Jumat itu tanggal 6 kalau nggak salah, digantikan oleh Padi di sebuah acara konser online gitu ya. Nah, setelah tanggal 6 itu aku tanggal 7 diizinkan pulang. Diizinkan pulang dengan membawa beban bahwa di dalam perutku ini ada sebuah massa padat gitu, yang besarnya kira-kira sekepalan tangan. Oke, langsung tuh minggu depannya konsulnya langsung ke dokter bedah. Bedah tentunya bedah perut ya. Kemudian juga konsul ke tumor perut, yaitu berarti hematolog onkologis di Rumah Sakit Bintaro. Jadi dalam 2 minggu itu dari tanggal 4 sampai minggu berikutnya aku pulang pergi terus dari rumah sakit. Syuting-syuting ada segala macam udah aku nggak bisa ikutin. Juga kebetulan sih cuman itu aja ya. Ada acara lain enggak ya? Jadi aku fokus pokoknya. Sampai pada akhirnya diputuskanlah untuk dilakukan operasi. Dilakukan operasi pengambilan. Ada beberapa skenario, yaitu pakai laparoskopi, diambil tumornya saja. Kemudian laparoskopi diambil sama limpanya, atau apabila terjadi hal-hal di luar kontrol akan terpaksa dilakukan pembedahan total. Oh ya, untuk diketahui limpa itu ternyata ya, aku baru tahu juga teman-teman, bukanlah sebuah organ pencernaan. Ternyata dia tempatnya memang di perut, di dekat lambung, pankreas dan hati. Tapi ternyata dia itu adalah tempat untuk memproduksi sel darah putih, atau tempat berakhirnya perjalanan sel-sel darah merah yang sudah rusak. Jadi kayak recycle bin gitu. Mungkin bisa dibetulkan secara teknis, tapi pemahamanku, logika awamku begitu ya lewat penjelasan dokter. Jadi dia bertugas bersama hati dan kelenjar getah bening untuk memproduksi imunitas tubuh. Sempat juga sangat disinggung tentang separah apa COVID-ku oleh dokter penyakit dalamnya Prof. Rino. Karena dicurigai ini cuma sekedar infeksi. Nah, singkat cerita ternyata ini adalah sebuah massa padat, sebuah tumor. Operasi akhirnya dilangsungkan tanggal berapa ya Yun? Tanggal 20 Agustus guys. Akhirnya yang terjadi adalah skenario yang ketiga. Karena terjadi pendarahan yang cukup hebat ya, ketika melakukan operasi, karena memang limpa itu tempatnya pembuluh darah ya. Jadi kesenggol dikit itu bahaya.
sempat juga aku ditransfusi selama menjalani operasi. Dan ketika sadar juga cukup lumayan sakitnya dengan berbagai macam selang. Nah, intinya operasi tersebut berjalan lancar. Dan pemulihanku sebagai orang yang barusan menjalani operasi besar itu cukup sangat bagus respons tubuhku untuk obat-obatannya. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah what next gitu dari hasil tumor dan limpa yang sudah diangkat tadi. Jadi rupa-rupanya aku kayaknya akan masih terus melakukan terapi lanjutan, melakukan observasi untuk apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan limpaku ini. Kalau secara kedokteran namanya primary spleen. Jadi limpa primer, tumor pada limpa gitu. Nah, gitu, tumor pada limpa primer. Nah, ini cukup langka. Karena biasanya limpa itu benjol atau terjadi tumor karena kelainan darah atau kelainan kelenjar getah bening yang mana ada sini di ketiak ya. Orang sering pingsan. Nah, kalau aku ini langsung di limpanya. Kasusnya cukup langka, sangat jarang sih. Dua di antara orang-orang yang bermasalah dengan kelenjar getah bening itu yang alami kayak aku ini cuma 2. Jadi intinya aku mohon doa untuk teman-teman, dari teman-teman semuanya untuk sekarang kondisiku baik. Nih luka-lukanya masih ada ya, dan kurus juga mengurus. Minta doa teman-teman semuanya, mudah-mudahan pengobatan selanjutnya berjalan dengan lancar. Dan juga ada satu hal yang sangat pengen aku sampaikan ke teman-teman semua, yaitu aku sangat bersyukur terkena COVID, terus terang. Ya, kalau aku nggak terkena COVID, mungkin aku nggak akan olahraga lari jogging yang cukup intens. Nah, olahraga jogging dan lari yang cukup intens tersebut itu ternyata menimbulkan si tumor ini tuh bersentuhan dengan lambung dan sekitarnya, kayak gondal-gandul gitu loh guys. Tentunya itu sehingga menimbulkan radang, menimbulkan iritasi yang membuat sakit tadi, serangan sakit pertama tadi yang tanggal 4 tadi yang membuat aku harus ke rumah sakit. Jadi kalau sampai aku nggak olahraga, mungkin aku nggak akan tahu ini sampai bertahun-tahun lagi mungkin, dan mungkin udah akan menguasai tubuhku gitu. Jadi aku tetap bersyukur dengan keadaan ini. Mungkin aktivitasku akan sangat berkurang. Yang pasti kalau di TV udah tidak ada lagi. Tapi mudah-mudahan aktivitas-aktivitas online di sela treatment lanjutannya akan tetap bisa aku lakukan. Dan tentunya juga bikin konten-konten ringan. Satu lagi aku ingin berbagi untuk teman-teman semuanya yang mungkin usianya juga muda dan segala macam. Hal ini atau tumor dan sejenisnya itu benar-benar sesuatu hal yang tidak bisa diduga. Aku termasuk penganut orang yang tidak makan sembarangan ya. Cukup makan yang terjaga gitu, minum juga. Tapi tetap ketika terjadi sebuah mutasi di dalam badan kita yang tidak kita ketahui itu, ya bisa saja terjadi. Jadi sering-seringlah teman-teman memeriksakan kesehatan, olahraga juga, dan hafal dengan ciri-ciri pada tubuh ketika rasa sakit yang dialami itu tidak seperti biasanya. Oke, nanti di sela-sela ini akan aku selipkan beberapa video selama aku di rumah sakit. Intinya, sekali lagi aku minta doa dari teman-teman semuanya untuk menjalani pengobatan ini sampai selesai, sampai tuntas, sehingga bisa kembali aktif, sehat, dan menghibur kalian semuanya. Doa saya juga untuk teman-teman semua, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilindungi Tuhan, dan gak usah ngalamin yang aneh-aneh. Oke? Tetap olahraga, makan yang sehat, dan hidup yang sehat. Thank you.